Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkhusus para ustadz dan ustadzah yang baru bergabung di Mahadiyahus Sunnah di tahun 2022 ini dan juga di tahun sebelumnya. Pada kesempatan ini Allah pertemukan kita dalam rangka daurah untuk saling mengisi, belajar dan mengajar dengan menyebutkan tentunya ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Semoga kita sekalian mendapatkan karunia Allah, keberkahan darinya, baik dalam menjalankan aktivitas untuk mendidik generasi Rabbani atau juga sebagai pribadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkewajiban untuk terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meniti jalan yang bisa menghantarkan kepada keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah, pada kesempatan ini saya membawakan satu tema sebagaimana yang diberikan, yaitu kokoh di atas manhaj sahabat. Kita berdiri kokoh di atas manhaj sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui bahwasanya hal yang terpenting bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ilmu. Ilmu merupakan sesuatu yang agung. Rasulullah sendiri tidak pernah diperintahkan untuk menambah sesuatu dalam doanya kecuali menambah ilmu. Sehingga Allah perintahkan Rasulnya, Rabbi zidni ilma. Katakan, wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkan aku ilmu. Sehingga saking pentingnya ilmu itu sangat dibutuhkan bahkan oleh seorang nabi, oleh seorang rasul yang paling mulia sekalipun, terlebih lagi kita. Kemudian juga ikhwati fillah, dalam surat Al-Asr kita mendapati bahwasanya semua manusia itu rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramalkan amalan soleh, kemudian saling mewasiatkan di atas kebaikan, di atas hak, dan juga berwasiat di atas kebenaran. Dan ikhwafillah, kalau kita cermati lebih jauh tentang surat Al-Asr ini, maka bisa kita simpulkan bahwasanya tidak ada yang selamat manusia itu kecuali orang yang berilmu, yang ilmunya melahirkan iman, karena iman tidak mungkin tertancap di hati tanpa ilmu. Ilmu melahirkan, mendatangkan amalan soleh, karena amal soleh tidak bisa amal disebut soleh kecuali kalau didasari dengan ilmu. Demikian pula tawasaw bil haq tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan ilmu. Dan juga tawasaw bis sabr tidak mungkin melahirkan kesabaran kecuali dengan ilmu. Maka ikhwati fillah, ayat ini menegaskan, surat ini menegaskan kepada kita tentang pentingnya ilmu. Bahwasanya semua manusia itu rugi kecuali yang berilmu. Maka wajar kita mendapati dalam sunnah Rasulullah SAW, di mana Rasul menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuk dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan mendapatkan surga. Juga sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah faqihkan, Allah fahamkan dia masalah agamanya. Maka ciri Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan kepada hamba tatkala dia diberikan oleh Allah kesempatan untuk belajar, untuk memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatihillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian muncul pertanyaan, apa sumber ilmu syar'i itu yang sepantasnya kita pelajari? Tentu sumber ilmu syar'i yaitu Alkitab, Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini merupakan sumber hukum yang kedua. Kemudian ada yang lain, yaitu pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pun sebagaimana diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau menyebutkan, ketika menjelaskan tentang ilmu, beliau katakan maqalallah wa maqalar rasul wa maqala ashabuh, yaitu yang difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Rasulullah, dan juga diungkapkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sumber ilmu syar'i. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang jadi pertanyaan berikutnya, kenapa tidak cukup dengan Al-Quran dan Sunnah? Kenapa harus ditambahkan dengan poin yang ketiga, yaitu pemahaman para sahabat Nabi SAW? Bukankah Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrayni, aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal. Lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima. Engkau tidak akan tersesat setelahku selama berpegang dengan dua hal tersebut, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Tapi kenapa kita harus menambahkan sunnah para sahabat, yaitu pemahaman para sahabat Nabi SAW setelah Al-Quran dan sunnah? Ikhwati fillah, tentunya yang pertama, andai kita hidup di masa Rasulullah SAW, maka mencukupkan dengan kitab dan sunnah dengan pemahaman manusia saat itu cukup. Karena mereka para sahabat Nabi yang andai ada permasalahan, ada penyimpangan, kesalahan dalam memahami kitab dan sunnah, langsung diluruskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di zaman setelahnya, kita pun mengetahui satu kenyataan. Setiap orang, tatkala diberikan kepadanya satu perkara dalil misalnya, muncul di setiap orang tersebut pemahaman yang berbeda. Diberikan ayat kepada 10 orang, muncul 10 pemahaman. Kepada 20 orang, berarti bisa jadi muncul 20 pemahaman. Dan terkadang satu dengan yang lainnya berbeda-beda pemahamannya. Tentu muncul pertanyaan, pemahaman mana yang akan kita ambil karena seluruhnya sama. Ini alasan berikutnya, yaitu kenyataan menunjukkan bahwasanya walaupun mengaku berpegang dengan kitab dan sunnah, tapi kenyataan menunjukkan bahwasanya perbedaan satu dengan yang lainnya nyata. Terang, semuanya padahal berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita contohkan Ahmadiyah yang mengaku ada nabi setelah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu nabi penutup. Mereka berdalil dengan firman Allah, yaitu alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kata mereka di sini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang sukses di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat mereka, yu'minuna bima unzila ilaik, beriman kepada yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, wa ma unzila min qabl, juga beriman kepada yang diturunkan kepada nabi sebelumnya. Ini konteksnya bicara saat itu, nabi kepada Rasulullah, kepada nabi sebelumnya, wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada nabi terakhir mereka yakin. Akhirah mereka artikan nabi terakhir. Karena mereka sangat munasib konteksnya, kata mereka. Berbicara saat itu, berbicara sebelumnya, dan berbicara yang akan datang. Nah, itu yang mereka ungkapkan. Berarti ini menunjukkan ada nabi setelah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, benar dalilnya, yaitu ayat. Nah, apakah pemahamannya kita benarkan? Tentu tidak. Kenapa kita tidak membenarkannya? Nah, ini satu pertanyaan besar yang harus kita jawab nanti. Nah, ayatnya sama, hadisnya sama. Tatkala pemahaman berbeda, mana yang harus kita pegang? Maka kita harus memiliki standar pemahaman yang benar. Saya contohkan, contoh yang kedua. Orang-orang Sufiyah. Sebagian mereka ada yang membagi agama berapa tingkatan. Ada tingkatan syariat, di atasnya tingkatan hakikat, tingkatan thariqat, kemudian puncaknya tingkatan ma'rifat. Orang berada di atas syariat, ini masih tingkatan rendah, yang mereka masih berpegang dengan ajaran-ajaran agama, wajib melaksanakan ini, wajib melaksanakan itu, dan seterusnya, wajib meninggalkan perkara yang diharamkan, dan seterusnya. Naik kepada tingkatan hakikat, sudah mulai bicara hakikat, sedikit-sedikit meninggalkan syariat. Salat maknanya adalah berzikir, maknanya berdoa, maknanya eling, sehingga
meninggalkan sedikit-sedikit tentang itu. Cukup dengan mengingat Allah dan seterusnya. Thariqat berarti sudah melangkah kepada thariqah yang mereka ada. Satu kelompok sufi berbeda thariqahnya dengan kelompok yang lain. Mereka melaksanakan thariqah pada kelompoknya masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggapai syariat. Untuk mencapai ma'rifat, derajat tertinggi dalam agama. Kalau sudah mencapai ma'rifat, maka tidak ada kewajiban syariat lagi. Bahkan seolah-olah dia, kalaupun terjatuh kepada keharaman, orang yang berpegang pada syariat tidak mengetahui. Hakikatnya dia sedang beribadah, tidak bisa dikritisi oleh orang yang berada di bawahnya. Andai terlihat tidak melaksanakan kewajiban, hakikatnya sedang beribadah. Mereka lepas beban syariat. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang yakin. Mereka katakan ini derajat tertinggi, sudah yakin sehingga bebas melaksanakan yang lainnya. Walaupun meninggalkan ibadah, bebas karena perintah ibadah itu sampai yakin. Itu pemahaman mereka terhadap ayat tersebut. Tentu andai benar pemahaman mereka, tentu Rasul sesungguhnya orang yang pertama kali meninggalkan ibadah. Atau Abu Bakar, orang yang terbaik setelah para nabi. Atau Umar, atau para sahabat yang lainnya. Tapi ternyata tidak. Contoh berikutnya, al-hululiyah. Orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah menyatu dengan dirinya dan seterusnya. Di mana mereka berdalil dengan firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah beserta kalian dimanapun kalian berada. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Sehingga dari ayat-ayat tersebut kemudian disimpulkan bahwasanya Allah beserta kita dimanapun kita berada, yaitu menyatu zatnya dengan kita. Ini kelompok hululiyah yang mengatakan perkataan demikian. Dalilnya ayat Allah, dalilnya sunnah Rasulullah SAW. Apakah bisa kita benarkan perkara demikian? Tentu tidak. Kenapa tidak? Standarnya harus jelas. Kemudian juga contoh yang lainnya, orang yang menyebutkan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Tadi dalilnya sama, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana kalian berada Allah pun ada di situ. Dan juga menyebutkan atau menolak intinya Allah berada di atas arsy. Maka dalil-dalilnya dari Al-Qur'an atau dari sunnah Rasulullah SAW. Tapi dengan pemahaman masing-masing, tentu kita harus memiliki standar seperti itu. Demikian pula ada contoh yang lainnya, orang yang menolak adanya azab kubur atau nikmat kubur. Di mana mereka pun berdalil dalam surat Yasin, di mana Allah berfirman, qalu man ba'atsana mim marqadina. Ketika dibangkitkan, mereka kemudian berteriak, siapa yang telah membangkitkan kami dari tidur-tidur kami? Celaka, siapa yang membangkitkan kami dari tidur-tidur kami? Jadi ketika dikubur tidak ada azab kubur, mereka tidur. Ini nas Al-Qur'an menurut mereka. Sehingga dengan ini mereka menolak riwayat, bahkan riwayat tersebut datang tidak kurang dari 80 sahabat Nabi SAW mutawatir yang menyebutkan adanya azab kubur dengan beragam jenisnya, kalimatnya. Maka ini ditolak dengan itu. Nah, ini pemahaman. Maka ikhwati fillah, dan juga banyak ragam pemahaman yang lainnya yang menolak takdir, yang berpemahaman Jabariyah, muncul juga Syiah dengan sikapnya kepada Ahlul Bait dan seterusnya. Maka tentu di sini sangatlah penting kita memiliki standar untuk memahami mana pemahaman yang benar. Ketika 10 pemahaman muncul dari 10 orang, belum tentu kita benarkan semuanya karena dasarnya Al-Quran atau sunnah Nabi SAW. Tapi harus memiliki standar. Apa standarnya? Nah, Imam Syafi'i tadi mengisyaratkan. Ma qala Allah wa ma qala Rasul wa ma qala ashabuh. Apa yang difirmankan atau diungkapkan oleh para sahabat Nabi SAW. Maknanya pemahaman sahabat Nabi SAW. Merekalah standarnya. Sehingga pertanyaan tadi, apakah pemahaman yang muncul tadi itu kita terima karena dasarnya ayat Allah atau sunnah yang sahih? Kita katakan tidak. Kenapa tidak? Karena pemahaman tersebut cukup satu jawabannya. Karena pemahaman tersebut berbeda, bertabrakan dengan pemahaman murid-murid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tidak ada satupun di antara mereka yang menetapkan dengan surat Al-Baqarah itu bahwasanya ada Nabi setelah Muhammad SAW. Yang menetapkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Al-yakin di situ menurut mereka adalah derajat misalnya dalam agama, derajat tertentu, derajat tertinggi dalam agama. Padahal yakin disepakati oleh mereka yaitu kematian, sampai mati. Ini pemahaman sahabat. Tidak ada di antara sahabat Nabi yang berdalil dengan nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, kemudian mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan hambanya zatnya. Tidak ada satupun ungkapan dari murid-murid Rasulullah yang belajar langsung dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula tidak ada yang menetapkan dengan kalimat, dengan lafaz, dengan firman Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bahwasanya Allah di mana-mana. Tidak ada demikian. Demikian pula tidak ada yang menolak azab kubur dengan ayat dalam surat Yasin tersebut. Nah, ikhwati fillah, dari sini maka standar utama yang harus ada pada kita yaitu tatkala satu pemahaman, satu sunnah terhadap Al-Quran atau terhadap sunnah Nabi SAW akan diterima tatkala sesuai dengan pemahaman murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan berikutnya muncul, kenapa harus mengambil pemahaman sahabat Nabi? Beberapa jawaban dari para ulama kita rangkumkan di sini. Yang pertama diantaranya, pertama mereka hidup di zaman wahyu, sehingga sangat tahu makna tentang wahyu tersebut, tentang setiap perkara, kondisi, keadaan yang terkait dengan wahyu. Bahkan seandainya tidak memahami perkara tersebut, ada sumbernya, tinggal bertanya langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai Rasul tidak tahu ada sahabatnya yang berpemahaman menyimpang misalnya, tapi Allah Maha tahu, tentu akan datang wahyu untuk meluruskan pemahaman yang salah yang ada di tengah-tengah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini mereka hidup di zaman wahyu, berbeda dengan kita. Sehebat apapun, secerdas apapun, seluar biasa apapun akal kita, misalnya, kita tidak ada kemudian pembenaran langsung dari wahyu Allah atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ikhwati fillah, mereka itu sebut saja guru yang kompeten untuk diikuti. Karena pujiannya bukan datang dari manusia, tapi datang dari Allah dan datang dari Rasulullah SAW. Dipuji satu generasi ini. Ayat Allah turun. Pujian terhadap mereka. Yang tidak ada pujian kepada generasi setelahnya kecuali kalau mereka mengikuti generasi sahabat ini. Sehingga merupakan guru bagi kita. Menurut akal kita, andai di hadapan kita ada dua guru. Yang satu guru yang mumpuni. Dia memiliki kemampuan. Dari sisi kemampuan profesionalismenya sebagai guru. Kemudian ada kemampuan dari sisi bagaimana cara menjelaskannya, yang jelas mumpuni dan dipuji oleh guru-guru yang lainnya. Kemudian guru yang kedua, guru yang tidak memiliki kemampuan. Bahkan andai mengajar pun banyak yang protes anak-anaknya karena tidak bisa menyampaikan ilmu kepada mereka. Tidak ada sertifikasinya misalnya. Maka mana yang kita pilih? Sebagai orang yang cerdas tentu memilih guru yang dia kompeten. Tentu ini sesuatu yang secara akal dibenarkan. Dan ternyata kompetensi sahabat sebagai guru dalam agama itu bukan datang dari pujian manusia, tapi datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita pilih pemahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai guru bagi kita. Sehingga kita bukan menjadikan mereka, para sahabat, adalah sebagai sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah, bukan. Tapi kita menjadikan mereka, para sahabat, sebagai guru dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diantara alasannya. Kemudian alasan berikutnya, ikhwati fillah, karena terdapat perintah dari Allah, dari Rasulullah untuk kita mengikuti pemahaman mereka, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya perintah yang terdiri dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
Dalam surat Al-Baqarah diantaranya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andai mereka beriman seperti iman kalian, faqad ihtadaw, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Mereka mendapatkan petunjuk. Kalimat kalian dalam ayat tersebut, ketika turunnya ayat ini, siapa yang hidup di zaman itu? Tidak lain para sahabat Nabi SAW. Sehingga mereka yang dimaksud dalam ayat itu yang paling utama. Andai mereka orang-orang kafir itu beriman seperti iman kalian, imannya para sahabat, maka mereka mendapatkan hidayah. Kalau berbeda imannya dengan iman kalian, iman mereka, maka tentu jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 115 di mana Allah menyebutkan wasabiqunal awwalun atau wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang yushaqiqir rasul, menentang rasul setelah jelas baginya petunjuk, kemudian mengikuti jalan selain jalan orang yang beriman, maka kami akan palingkan dia kemana dia berpaling dan kami akan masukkan ke dalam Jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Di sini ancaman untuk siapa? Ancaman untuk orang-orang yang pertama yusyakikir rasul, menentang rasul. Cukup menentang rasul. Ternyata ada tambahannya. Dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Siapa kaum mukminin yang ada di zaman tersebut? Tidak lain para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ikhwati fillah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Wa adalahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha. Dan Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dzalikal fawzul adzim. Inilah kesuksesan yang besar. Dalam ayat ini Allah janjikan, pertama orang-orang yang mendapatkan ridho Allah, dijanjikan ridho Allah, dijanjikan surga Allah, dijanjikan fawzul adzim, dijanjikan kesuksesan yang besar, yang luar biasa. Bagi siapa? Hanya 3 kelompok ikhwafillah disebutkan dalam ayat ini. Sehingga kalau kita ingin ridho Allah, surga Allah, dan kesuksesan di sisi Allah tentunya, dan ini sukses menurut Allah Ta'ala, jadilah salah satu di antara yang 3 di sini. Jangan jadi yang keempat atau yang kelimanya. Yang pertama siapa? Orang-orang muhajirin, orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah mempertahankan agamanya. Mungkinkah kita jadi muhajirin? Tidak bisa, tertutup pintu untuk menjadi itu. Wal ansor yang kedua, orang-orang ansor yang mereka tinggal di Madinah menyambut muhajirin dengan penuh kecintaan dan mereka merelakan harta bedanya untuk membantu orang-orang muhajirin atas nama agama, di atas persaudaraan yang kuat. Nah, ini mungkinkah kita menjadi ansor? Tidak mungkin. Kita menjadi ansor karena pintu tertutup mereka para sahabat Nabi SAW. Hanya ada satu celah yang masih terbuka sampai hari ini, yaitu walladzina tabauhum bi ihsan, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti muhajirin dan ansor, mengikuti sahabat dengan baik. Maka orang tersebut dijanjikan ridho Allah, surga Allah dan fawzul adzim kalau dia mengikuti mereka muhajirin dan ansor dengan baik. Jangan jadi yang keempatnya. Ada contoh sunnah sahabat muhajirin dan ansor berjalan di satu jalan, dia tidak atau tak acuh, tidak mengikuti contoh tersebut. Atau bahkan kelompok yang kelimanya yang memusuhi muhajirin dan ansor, mencaci maki para sahabat Nabi SAW dan seterusnya. Maka ini tentunya bertabrakan dengan ayat yang mulia ini. Dari ayat ini ikhwati fillah, ini mengisyaratkan kita untuk menempuh jalan muhajirin dan ansor, jalannya para sahabat Nabi SAW. Ini dalil-dalil dari Al-Quran dan sangat banyak lagi dalil tersebut. Adapun dari sunnah Nabi SAW di antaranya, Rasulullah SAW menyebutkan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum.
sebaik-baik manusia kurunku, kurun sahabat. Melalui lisan Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya ini adalah kurun terbaik, generasi terbaik. Apakah itu hanyalah generasi terbaik kemudian kita kenang, oh itu generasi terbaik? Bukan. Ayat ini atau sunnah ini, ungkapan Rasul ini menunjukkan makna kepada kita. Tatkala kita tahu mereka generasi terbaik, berarti kita berupaya mengambil kebaikan, mencontoh kebaikan yang ada pada mereka. Kemudian juga sabda Nabi SAW ketika menjelaskan perpecahan umat, bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan dan seterusnya. Kemudian seluruhnya di neraka kecuali satu. Bertanya para sahabat, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Yaitu yang mengikuti jalan yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Berarti jalan Rasul dan para sahabatnya. Ini pun menjadi dalil tentang kewajiban kita mengikuti jalan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul menyebutkan innahu mayya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sepeninggalku akan melihat perpecahan yang banyak. Melihat perpecahan yang banyak. Kemudian fa'alaikum bisunnati. Maka Rasulullah SAW membimbing kita agar tidak termasuk golongan orang yang pemecah belah dalam agama. Rasul katakan, mewasiatkan kepada kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib atas kalian ketika melihat perpecahan tersebut, shadaqah Rasulullah, kita melihat perpecahan yang banyak, pemahaman yang beragam. Tapi Rasul menyebutkan fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Siapa khulafa'ir rasyidin? Penghulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya Rasul dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-khulafa'ir rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Saking pentingnya kita berpegang dengan sunnah Rasul dan para sahabat. Apa maknanya ini? Bahwasanya para sahabat memiliki wewenang untuk membuat sunnah sebagaimana Rasulullah SAW membuat sunnah? Bukan itu maknanya. Sebagaimana para ulama di antara Ibnu Hazm menyebutkan, kalau kita berkeyakinan sahabat seperti Rasul memiliki wewenang membuat sunnah, maka ini perkara yang berbahaya, penyimpangan. Tapi maksudnya yaitu kita mengikuti pemahamannya para sahabat dalam rangka memahami sunnah Rasulullah, dalam rangka memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka sepakat atas satu permasalahan, kita jangan keluar dari kesepakatan. Itu hujjah yang harus kita terima. Tatkala mereka menyatakan satu pendapat tertentu tidak diingkari oleh sahabat yang lain, itu pun hujjah menurut pendapat yang kuat dan kita harus berpegang dengannya. Walaupun ya ketika mereka berpendapat berbeda dengan pendapat sahabat yang lainnya, maka yang satu pendapat tidak menjadi hujah bagi yang lainnya. Mana yang lebih dekat dengan dalil? Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ketika Rasulullah SAW memaparkan akan terjadi perpecahan di umat Muhammad ini, kita diwasiatkan untuk berpegang kepada sunnah Rasul dan sunnah sahabat dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wasiat berikutnya, hati-hati kalian dari perkara yang diadakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara yang diadakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Maka kita berlindung dari perkara demikian. Maknanya, setiap yang diadakan, setiap yang tidak dicontohkan oleh generasi sahabat Nabi SAW berarti perkara yang diadakan tentu dalam agama. Bukan dalam masalah dunia. Karena dalam masalah dunia kita dituntut untuk kreatif, tapi dalam masalah agama kita dituntut untuk ittiba, mengikuti contoh yang sudah ada. Nah, itu dalil dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pun ikhwati fillah, kita akan mendapati dalil dari ucapan sahabat sendiri. Kisah Ibnu Abbas yang berdakwah di perkampungan Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Nah, ini menjadi dalil tentang ucapan sahabat Nabi SAW mengajak kepada pemahaman para sahabat. Nah, di mana Ibnu Abbas melihat pemandangan luar biasa di sana, melihat orang-orang yang beribadah luar biasa, sangat tekun, sangat hebat.
banyak membaca Al-Quran, banyak sholat malam, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya sangat luar biasa, dan ini pun sebagaimana sabda Nabi. Nah, bahwasanya kalian wahai para sahabat akan merasa hina, merasa kecil ibadah kalian dibandingkan ibadah mereka, orang-orang Khawarij ini. Dan Ibnu Abbas membuktikan itu. Nah, kemudian Ibnu Abbas mulai mendakwahi mereka. Di antara ungkapan beliau, Ibnu Abbas, beliau katakan, jitu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa laisa fikum ahad. Aku datang mewakili para sahabat Nabi SAW dan tidak ada satupun di antara sahabat yang ada di barisan kalian. Maka ungkapan ini ikhwati fillah menunjukkan bahwasanya Ibnu Abbas mendakwahi dengan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga contoh yang lainnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, ketika beliau mendapati di masjid halakoh zikir, yang berkumpul masing-masing kelompok dengan jumlah tertentu. Kemudian mereka berzikir dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dipimpin oleh seseorang, seraya di hadapannya ada batu-batu kerikil-kerikil kecil dan menghitung zikirnya tersebut. Kabbiru mi'ah, takbir 100 kali. Mereka kemudian bertakbir 100 kali. Sabbihu mi'ah, tasbih 100 kali. Melihat itu apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud? Ya ummata Muhammad ma asra'a halakatku. Wahai umat Muhammad, betapa cepat kebinasaan kalian. Ikhwafillah, mereka sedang beribadah, berzikir, tapi disebutkan oleh Ibnu Mas'ud binasa. Haula'i ashabu Muhammadin mutawafirun. Mereka para sahabat Nabi SAW masih banyak. Masih hidup, banyak yang hidup. Kemudian aniyatuhu lam tuksar. Gelas-gelas Nabi pun belumlah pecah, pakaiannya belumlah rusak. Tapi kalian sudah seperti ini, betapa cepat kebinasaan kalian. Kemudian mereka menjawab, ya Abu Abdurrahman, ma'aradna ilal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak berharap kecuali kebaikan. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Ibnu Mas'ud, murid Rasulullah SAW. Kam min muridin lil khairi lam yusiba. Banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Karena jalannya menyimpang, jalannya salah. Maka ini tatkala Ibnu Mas'ud menyebutkan, haulai ashabu Muhammadin mutawafirun. Mereka para sahabat Nabi masih hidup, masih banyak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau berdalil dengan pemahaman para sahabat Nabi agar mereka generasi setelahnya mengikuti pemahaman generasi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini ikhwati fillah jelaslah kewajiban kita untuk berpegang dengan generasi sahabat Nabi SAW. Muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kita berpegang dengan generasi sahabat? Padahal mereka generasi yang jauh jaraknya dengan kita. 1000 tahun lebih jarak kita dengan mereka. Maka jawabannya ikhwati fillah, kalau mengandalkan kemampuan kita tidak akan mampu kita mengikuti generasi sahabat. Tidak akan mampu. Kenapa? Kita tidak mampu mengikuti generasi kita saja tidak mampu. Generasi kita, kakek kita, buyut kita. Di atas buyut bau. Di atasnya udag-udag janggawareng dan seterusnya. Namanya saja kita sudah gelap tidak tahu. Itu generasi kita. Apalagi harus mengikuti cara beragamanya dan seterusnya. Apalagi sekarang harus mengikuti generasi yang ratusan tahun atau ribuan tahun, 1000 tahun lebih jaraknya. Mungkinkah? Maka kalau mengikuti kemampuan kita, mendasarkan pada kemampuan kita tidak akan sanggup. Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan satu solusi yang agung. Di mana Rasul menyebutkan, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, yang mewarisi ilmu para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warasul ilm. Dan para nabi tidak mewarisi dinar dirham tapi mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu warisan Rasulullah ini, maka dia mengambil bagian yang sangat menguntungkan bagi dirinya. Nah, di sini ada satu isyarat. Berarti pintunya untuk kita bisa menempuh jalan sahabat melalui pintu para ulama. Terbukti para ulama di setiap generasi, ulama di zaman sahabat memiliki murid-murid dan menuliskannya, menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya dan terus dicatat oleh murid-muridnya dengan baik.
dihafalkan dengan ungkapan mereka tentang ayat ini, tentang hadis ini, tentang masalah ini dan seterusnya. Kemudian disampaikan pula kepada murid-murid setelahnya dan mereka para ulama menuliskan dalam karya-karyanya. Sehingga kita, generasi setelahnya bisa membongkar karya-karya para ulama terdahulu. Yang bahkan dekat dengan masa para sahabat Nabi SAW. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana ucapan Ibnu Abbas tentang ayat ini, Ibnu Mas'ud tentang ayat ini, ucapan Mu'ad bin Jabal tentang ayat ini, bagaimana sikap Abdullah bin Umar tentang masalah ini, dan seterusnya. Sehingga kuncinya melalui para ulama yang membongkar. Wajib kita membongkar karya-karya para ulama yang menukilkan ucapan sahabat bahkan dengan sanadnya yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, ulama yang mana? Apalagi di zaman sekarang. Di setiap kampung ada ulama. Memimpin doa pun disebut ulama. Ulama yang mana demikian? Setiap bendera ada ulamanya, setiap kelompok ada ulamanya. Kita tidak akan menyebutkan kriteria tentang ulama tersebut secara khusus karena ini bukan pembahasannya. Tapi saya ingin mengungkapkan satu kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menyebutkan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh, akan dibawa ilmu ini oleh setiap generasi, yaitu oleh orang yang adil. Berarti ulama tersebut disifati oleh Rasulullah adil. Sifat yang agung yang ada pada ulama yang membawa syariat ini, yaitu mereka adil. Apa makna adil? Rasulullah menjelaskan. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, yang menolak tahrifnya orang-orang yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas, mereka tidak peduli batasan. Nih agama sampai di sini, mereka tidak memperdulikannya. Terus ditambah sehingga perkara yang di luar agama menjadi agama. Padahal Imam Malik menyebutkan, famalam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan. Apa yang hari itu bukan agama, sekarang pun tidak akan menjadi agama. Tapi mereka tambahkan. Kemudian wa ibtalil mujahilin. Juga mereka ulama yang adil tersebut menolak sikap yang perusak dari kalangan orang-orang bodoh. Mungkin orang-orang bodoh tidak tahu batasan agama. Ini agama, dianggap bukan agama, ini dikikis. Di sini ditambah, di sini dikikis agama tersebut. Wantihalil mubtilin, dan juga kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang mubtilin, oleh berbuat kebatilan. Di tengah-tengah agama, dia menafsirkan kesana kemari agama tersebut. Tidak sesuai dengan penafsiran yang benar. Itu semua ditolak oleh ulama yang adil. Kerusakan, orang-orang yang gulu, menambah perkara dalam agama atau menguranginya atau merusak di tengah-tengahnya, maka ditolak oleh ulama yang adil. Itulah kriteria ulama yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Merekalah orang-orang yang berusaha untuk menempuh jalan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikenal dengan istilah ahli sunnah wal jamaah. Secara ringkasnya, makna ahli sunnah berarti mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Makna al-jamaah secara ringkasnya mengikuti jamaah kebenaran, yaitu jamaah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pula dikenal dengan firqatun najiyah, kelompok yang selamat, karena Rasulullah mensifati mereka kelompok yang selamat yang berada di atasnya Rasul dan para sahabatnya. Dikenal pula dengan Taifah al-Mansurah, karena Rasul telah menyebutkan la tazalu taifatun min ummati zahirina alal haq mansuratun. Akan senantiasa ada kelompok di antara umatku yang berada di atas kebenaran sampai hari kiamat, mansuratun, dan mendapatkan pertolongan sampai datang urusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikenal dengan istilah alul hadis karena sangat perhatian dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka pun dikenal dengan manhajus salaf atau salafiyun. Mereka menempuh jalan salaf. Apa itu salaf? Salaf itu pertama dari sisi zamani. Kalau secara bahasa maknanya orang-orang yang terdahulu, pendahulu kita, itulah salaf. Adapun secara zamani, salaf yaitu orang-orang yang hidup di zaman 3 kurun utama. Sebaik-baik manusia kurunku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Berarti 3 generasi
utama yang terbaik. Ini secara zaman. Adapun secara manhaji, yaitu ma'ana ahli yaum wa ashabi, yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabat, tidak dibatasi dengan generasi tersebut. Maka siapa itu salaf? Maka salaf digabungkan dua makna ini. Muncullah as-salafus soleh, yaitu orang-orang yang hidup di 3 kurun utama yang mereka di atas jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itulah salaf kita. Dan yang mengikuti mereka disebut salafi atau salafiyah atau salafiyun. Mereka orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka para sahabat Nabi SAW dan generasi terbaik. Dan kita berharap semoga termasuk di antaranya. Dan ahli sunnah wal jamaah serta nama-nama tersebut, ikhwati fillah, ini bukanlah nama kelompok. Tapi ini merupakan manhaj atau cara beragama. Sehingga dimanapun kita berada, kelompok manapun kita berada, bendera manapun kita di bawahnya, hidup di zaman manapun, di negeri manapun, kalau cara beragamanya seperti ini, maka mereka adalah salafiyun, mereka ahli sunnah wal jamaah. Tidak ditandai dengan kartu anggota, tapi dengan cara beragamanya, yaitu berusaha untuk mengikuti jalan sahabat Nabi SAW. Walaupun seandainya secara zahir dia tidak menisbatkan sebagai salafi, sebagai ahli sunnah, tapi cara beragamanya benar, maka ini adalah perkara yang minimal yang harus kita laksanakan. Cara beragama yang sesuai dengan jalan Rasul dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di akhir kalimat kita mari berusaha. Marilah kita berlapang dada, membuka hati kita untuk menerima manhaj cara beragamanya Rasul dan para sahabatnya. Walaupun terkadang bertentangan dengan adat istiadat kita, kebiasaan kita. Dan marilah kita bermuhasabah. Karena bisa jadi agama yang kita atau pemahaman yang kita ada di atasnya terkadang mungkin bertabrakan dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Maka kewajiban kita terus introspeksi diri, bermuhasabah, menuntut ilmu tentang agama ini, sehingga berupaya untuk berada di atas jalan yang telah ditempuh oleh mereka, oleh Rasul dan para sahabatnya. Kita berharap walaupun langkah-langkah kita sangat kecil, yang penting di atas jalan sahabat. Bahkan walaupun kita merangkak, yang penting di jalan sahabat. Semoga Allah satukan kita dengan jamaah mereka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwati fillah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.